Saya klik. Siap. Itu udah direkam ya. Ya udah Ada yang direkam. masuk nih. Yang saya di Saya mau jadiin Kang Uday co-host. Biar apa namanya? Kalau ada yang masuk lagi tinggal klik. Wih, Pak Tatan. Tuh, Kang Yudi. Diklik ya. Belum. Kelihatan nggak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sifatnya sharing ya, teman-teman semuanya. Sharing itu artinya saya di posisi bukan sebagai apa ya, mohon maaf ya, bukan berarti lebih tahu, lebih pintar, lebih dari teman-teman, enggak. Cuman saya tuh ujung-ujungnya dicapriin banyak banget. Dicapriin dari teman-teman. Jadi kayaknya adalah, yuk kita ini aja yuk, kita apa namanya, ngobrol pinter gitu tuh. Kira-kira begitu. Makanya ini kita coba apa namanya, ulas kembali nih. Suara saya kedengeran enggak atau? Kedengeran? Enggak, Ding. Enggak. Halo. Enggak, Pak. Saya gimana? Oh, sorry. Dari kemarin. Pak Yudi, lupa saya. Pak Yudi jadiin saya host lagi, Pak Yudi. Bisa nggak? Saya nggak bisa share screen jadinya. Pak Yudi. Lupa. lagi dicari Pak. Ya udah saya aja yang nyari. Sambil ngeprint ini sambil. Sok. Oh. Mana ya? Saya mulai dari ini aja kali ya. Jadi kemarin itu mata kuliah pengembangan PAI berbasis digital itu kan tugasnya mengupload link 2 link ya. Link yang pertama flopping box, yang kedua itu video interaktif. Kalau flopping box mah kan gampang ya. Flopping box nggak ada masalah kan ya. Gampang lah, tinggal itunya soft copy materinya dalam bentuk PDF ya, diunggah di flopping box, kemudian klik jadi deh, nggak nyampe 5 menit. Nah kalau yang ini bikin video interaktif, yang pertama itu teman-teman pastinya sudah punya udah punya video ya. Contoh nih, saya punya video, sebentar, ini kan saya bikin tugas di YouTube ya. Pertama kita pastikan memiliki video yang sudah diunggah di YouTube, ya. Video apa aja gitu. Contoh, ini video apa?
Jangan yang ini ya. Yang mana ya? Ini aja nih. Jadi teman-teman pastikan sudah punya video yang diunggah di YouTube. Jadi kemarin dosen itu nyampeinnya, usahakan dosennya videonya video kita ya, karena nilainya beda ketimbang video orang lain gitu tuh. Nah, yang pertama itu. Nah, pastikan video yang kita unggah itu kita ambil linknya, link video tersebut. Ya, kita ambil linknya. Contoh di sini saya balik lagi dulu. Terus begini ya. Ini kan channel saya nih. Misalkan saya ambil video yang ini, salah satu aja. Nah, ini kan kita ambil linknya ya, linknya ini nih, kita salin linknya. Kita mau taruh di mana? Misalkan kita taruh di Notepad dulu ya, Notepad. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Nah, kita simpan misalkan link video kita ini di Notepad nih. Ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Aman, Nah, lanjutkan. Aman ya. Kita minimize dulu nih. Oke, setelah kita dapatkan link, kita simpan di Notepad karena nanti akan ditempel di video interaktif. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sini nih. Masuk ke link yang dikasih Pak dosen. Jadi sebetulnya ini adalah hosting ya, hosting dari Niaga Hoster milik Pak dosen gitu tuh. Jadi kita numpang rumah hosting gitu. Kalau bahasa mudahnya apa ya? Jadi ini tempat untuk bikin web, naruh database, naruh file-file yang ada di website dan sebagainya. Makanya ini Pak dosen ngasih link ya, link untuk Niaga Hoster beliau di sini nih, matedu.web.id/wp/login.php. Ini kan ada tuh di grup ini ya, WA. WA-nya ngelek. Oke ya. Jadi pastikan teman-teman register dulu nih yang bawah di sini nih, register. Klik register. Di sini register. Kemudian masukkan username dan masukkan password. Ya, kemudian klik register. Gitu. Jadi register dulu ya. Nah, setelah register dengan email yang biasa kita buka, teman-teman silakan menuju ke, anggap aja ini formnya, ini form register ya. Jadi masukkan username kita, username-nya misalkan Kang Uday. Punten Kang, ya contohnya Kang Uday. Misalkan emailnya, email saya dah, ini contoh aja ya. Bambang Suswadi 1977. Saya lahir tahun 77. Umur saya berapa ya Bu Eroh? 5 Pak. Udah tua. Sudah punya perawan yo, tua yo.
Jadi gitu ya, pokoknya ini username-nya silakan bebas, nama teman-teman atau nama samaran boleh. Nah, ini emailnya yang bisa kita buka, kemudian klik register. Nah, setelah diklik register, nanti teman-teman buka Gmail yang tadi diregister tadi. Kita buka Gmail, kemudian kita cari notifikasi dari Niaga Hoster tadi. Biasanya dia masuknya tuh bukan di kotak masuk yang utama ya. Biasanya dia itu, pokoknya kalau di utama nggak ada, dia cari di kolom promosi. Contoh ini saya klik promosi. Ini adanya di promosi kalau saya. Nah, seperti ini nih tulisan WordPress. Saya bintangin dulu deh. WordPress. Nah, di sini ada pembelajaran interaktif, itu coba klik ya. Seperti ini. Jadi setelah tadi registrasi, kita lihat di email. Email, kemudian teman-teman klik link yang biru ini. Yang biru ini ya, klik. Klik ini untuk aktivasi. Nah, setelah diklik, berarti sudah terkoneksi email kita dengan register yang ada di WordPress ini. Ya. Selanjutnya, setelah sudah terregister, silakan klik login. Nah, login ya. Contoh nih, ini contoh yang saya udah registrasi ya. Ini klik email atau username kita, kemudian di sini password yang tadi kita daftarkan ya. Kemudian klik login. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini halaman dashboard untuk membuat video interaktif. Kelihatan ya? Nah, setelah masuk ke halaman ini, kita akan fokus membuat video interaktif. Nah, caranya gimana? Di sini ada menu ya, ada menu dashboard, post, media, comment, profile, tools, H5P konten. Nah, kita fokus ke H5P konten. Ya, H5 konten. Coba kita ngintip ya, yang ada di database-nya Pak dosen, H5 kontennya siapa aja nih. Nanti sih kita klik add new ya. Nanti kita klik add new. Langsung aja dah, nggak usah ngintip. kita waktunya terbatas. Jadi nanti kalau udah masuk seperti ini, kita fokus ke H5 konten, ini menu sebelah kiri, klik add new, ya saya klik ya add new. Ini lagi add new. Nah, masuk nih ke add new. Nah, selanjutnya kita cari menu interaktif video. Jadi sini kan ada banyak menu nih, interaktif video, arithmetic quiz, post presentation, dialog card, drag and drop, drag to bla 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 bla, banyak banget. Oke, jadi ini istilahnya banyak pilihan ya untuk membuat konten-konten. Nah, kita baru diperkenalkan membuat satu menu, yaitu membuat konten interaktif video. Nah, ini kita klik interaktif videonya. Kita klik ya. Nah, setelah tampil seperti ini, tadi ya, kemudian kita lihat di sini ada add a video ya. Jadi di sini ada 3 langkah, 1, 2, 3. Langkah pertama upload atau embed video. Upload itu adalah mengunggah ya, mengunggah video. Kalau embed itu nempel link video. Makanya tadi kita di awal itu kan kita ambil dulu link video yang kita udah unggah. Pertanyaannya gini, Pak, saya kan nggak punya video yang diunggah di YouTube. Boleh nggak video orang lain kita unggah?
Ya kalau saya sih silakan aja. Nanti masalah nilai makan urusan Pak dosen. Gitu ya. Jadi kita fokus ke langkah pertama, step 1 di import video atau upload video. Di sini ada kotak tanda plus ya. Kita klik di sini. Namanya add file. Add file. Nah, add file ya, kita klik. Nah, kemarin kan dijelasin sama Pak dosen itu kita bisa unggah file videonya ya, MP4-nya bisa kita unggah di sini, cuman lama. Nah, bagaimana caranya? Maka di sini ada upload video file or paste YouTube link. Nah, makanya kita tadi butuh link. Kita akan coba yang cara mudah aja, yaitu ambil link yang tadi. Ini tadi yang saya simpan di notepad, link videonya. Teman-teman boleh nyimpennya di notepad, boleh di doc, boleh ya. Doc itu Microsoft Word ya. Kalau saya biasa ya di notepad. Nah, di sini di gambar yang ada ini nih ya. Ini kan gambar YouTube ya. Kita paste. Ya, klik kanan, paste. Nanti akan muncul atau akan masuk link ini, baru kita klik insert. Oke. Sampai sini ya, jelas ya. Kemudian ini langkah 1. Ini langkah 1 udah. Jadi link video itu kita tempel, dan di sini videonya video YouTube. Video yang dari YouTube. Langkah kedua, kita klik yang di tengah ini, step 2, yaitu add interaction. Kita klik add interaction. Maka tadi video yang ditempel akan masuk seperti ini. Ini kalau kita klik ini, ya dia akan jalan. Ini video Pak channel Alim. Oke ya. Setelah udah ada videonya, nah baru kita bisa membuat video interaktif. Di sini ada, kita bisa membuat label, bisa membuat teks, bisa membuat table, bisa nyisipin link. Your meeting will end in 10 menit. 10 menit lagi pemirsa. Oke, langsung ya. Jadi pertama kita suruh bikin interaktif true and false ya. Kita klik yang ini, true and false. Nah, pilihan yang pertama yaitu buton. Kalau kita pilih buton, maka video harus diklik pause sehingga berhenti. Tapi kalau kita klik poster, otomatis pause-nya akan terchecklist. Jadi karena kita suruh milih yang tombol ini, buton, maka kita klik pause gitu tuh. Nah, kita kasih label di sini. Labelnya contohnya benar apa salah. Coba benar apa salah. Coba benar apa salah. Nah, kemudian selanjutnya, aduh ini lagi loading lagi. Kita kasih pertanyaan di sini. Cuman ini loading pemirsa. Saya keberatan kali kayaknya. Jadi nanti kasih pertanyaan di sini. Ya, pertanyaannya seperti apa, ya.
Ya, tidak support. Sinyal saya ternyata tidak support. Ada yang udah sampai sini? Halo? Ada yang udah sampai sini? Belum. Bikin videonya juga belum. Pokoknya nanti intinya seperti itu. Saya ini dulu ya, saya delete dulu ya. Confirm. Jadi misalkan kita mau bikin pertanyaannya di menit keberapa? Misalkan di menit ini, cuma ini kayak sinyal saya jelek banget malam ini. Kayak misalkan kita mau bikin pertanyaan di menit ke-8. Menit ke-8 yang mau bikin pertanyaan, misalkan di sini mau dibikin pertanyaan, maka di sini akan berhenti. Ya, pertanyaannya misalkan benar apa salah, maka kita klik yang ini, yang tengah. Yang tengah, kita pilih hanya yang buton, klik pause. Kemudian labelnya coba benar atau salah. Nah, nanti di sini ini lagi loading ya. Kalau nggak loading bisa sih sini. Nanti pertanyaannya, misalkan video ini menggambarkan apa? Nah, contoh gini pertanyaan, video ini menggambarkan tentang pelajaran fikih, misalkan gitu. Nah, nanti di situ pertanyaan itu jawabannya true or false. Gitu. Nah, setelah selesai baru kita klik done. Seperti ini. Jadi nanti di sini ada bulat ya, bulat kecil. Jadi nanti ketika video running di titik ini dia akan berhenti sendiri. Kemudian nanti muncul pertanyaan seperti itu. Nah, anggap yang kedua dan ketiga bisa ya. Nanti yang kedua adalah fill in the blank. Nah, contoh nih yang kedua nih. Kedua misalkan yang kedua kita bikin pertanyaan di menit ke berapa? Menit ke 24 contoh ya. Kita bikin pertanyaan fill in the blank. Nah, fill in the blank ya. Fill in the blank, kita pilihannya adalah poster. Kalau poster berarti otomatis pause-nya akan terchecklist. Fill in the missing word. Nah, kalau fill in the blank itu harus pertanyaannya begini. Misalkan ya, siapakah Nabi terakhir? Ini kan pertanyaan nih. Nah, jawabannya harus diawali tanda bintang. Nah, Nabi Muhammad. Terus dikasih tanda bintang. Jadi pertanyaannya siapakah Nabi terakhir? Nah, spasi. Kemudian jawabannya dikasih tanda bintang di awal, baru kita ketik jawabannya, terus diakhiri tanda bintang lagi. Itu pertanyaannya. Jadi untuk jawabannya, Pak Bambang pakai bintang dulu ya? Iya, jadi yang depan ini pertanyaan, ya pertanyaan. Ini untuk model jawablah dalam kotak, gitu tuh. Until it fill in the blank. Masukkan jawaban di dalam kotak. Pertanyaannya bikin 3 ya Pak ya? Iya, 2. Iya, bikin 3. Pertama, benar apa salah, kemudian isilah dalam kotak, terus yang ketiga multiple choice. Gitu ya. Iya, iya. Nah, ntar kalau udah, kita klik done. Seperti itu. Jadi nanti di sini muncul
bulatan yang kedua. Jadi ketika video ini berjalan, di bulat yang ini dia otomatis akan berhenti. Nah, muncul, nah seperti ini. Siapakah nabi terakhir? Gitu. Kalau misalkan ini kurang ini ya, digeser aja gini, di drag. Kalau misalkan, kok ini tulisnya kayak gini, salah nih. Kita edit aja nih, tanda pensil. Kita klik ya, kita edit lagi. Berarti di sini isilah di sini ya, fill in the blank-nya. Isilah kotak. Ini diblok dulu. Isilah kotak jawaban. Ini contoh aja ya. Nanti bahasanya silakan. Nah, terus klik done lagi. Kalau misalkan mau bikin 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, ditambahin aja add text block. Gitu tuh, nanti bikin pertanyaan lagi kayak gini. Contoh pertanyaan tadi kan siapakah nabi terakhir? Nabi Muhammad, gitu kan. Tapi diawali tanda bintang dan diakhiri tanda bintang. Misalkan kita mau bikin pertanyaan yang kedua, add the block, kemudian masukin lagi pertanyaannya. Di sini ya, siapakah nama ayah Rasul? Rasulullah, contoh ya, spasi. Nah, jawabannya adalah Abdullah. Nah, Abdullahnya tanda bintang dulu, terus Abdullah bintang lagi. Nah, kalau udah paling bawah done ya, done. Kayak nanti yang ketiga dan keempat sama kayak gitu. Kalau menambah sampai 4. Berikutnya kita mau bikin pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu adalah multiple choice. Kita cari multiple choice statement, single choice. Nah, ini multiple choice. Kita klik yang multiple choice. Sini ya. Pakai buton lagi. Kemudian kita klik pause video supaya ada centangnya. Di menit 40 nanti berhenti. Nah, multiple choice itu pilihan ganda ya. Nah, jadi contohnya pilihan ganda nih. Pilihlah judulnya. Ini terserah Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya. Ventilated multiple choice judulnya. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya misalkan apa ya? Siapakah nama Ibu Rasul? Oke, saya share screen lagi. Share screen seluruh layar Anda. Baiklah. Ada nggak di itu di layar? Ada Pak. Ada ya. Bedanya kalau di Meet itu kecil share screen-nya. Oke, kita lanjut. Tadi ini pertanyaan yang ketiga ya, multiple choice. Suaranya ini enggak? Kedengeran nggak? Ada. Ada, Pak. jadi ini multiple choice ya, multiple choice. Pertanyaan yang ketiga, saya ulangi lagi deh. Saya batalin ya, saya delete dulu. Please delete, confirm ya. Oke. Jadi ini kan sudah punya 2 pertanyaan. Nih, yang pertama nih ya, contoh nih saya coba nih, berhenti nggak ya? Ada istishab, ada maslahah, Salah musalah. Ini ya. Ini jalan nggak? Ada al-uruf, Oh, jalan. ada saddu Orangnya tari'ah, gerak-gerak ya?
ada mazhab sahabi, ya ada syara'un man qablana. Nah, Ini di ini menit keberapa? jadi dalil pegangan Bambang. sumber Ya, hukum umat Bisa Islam. sama Ya, ini videonya sangat atau banyak. Ada yang nanti pas disepakati, di ada juga pertengahan yang ada menjadi pertanyaan gitu. diperselisihkan. ya nih Nah, pas kalau yang nyampe di sering kita titik lihat, ini kita dia akan kembali berhenti. dalilnya, Terus nanti dia ada mana pertanyaan di sumbernya, sini. ya. Sumber utama umat Islam yang disepakati itu sela-sela ada 4, yaitu video ada ya. Dia di Quran, sela-sela tayangan video. ada sunnah, Kan kita ada lagi membuat video. ijma, dan yang keempat adalah Ini kan jalan qiyas. Ibu. Cuman jalannya pelan. Nah, penetapan sekali. adilatul muttafaq alaih tersebut Ini ya, jalan. menurut Abdul Wahab Falah, Tapi nih. jadi ada sumber kenapa ada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama dalam usul fikih, ya. Nah, nanti di Karena usul menit fikih itu berbicara tentang berapa ini produk bisa hukum tadi dan saya dikembalikan kepada sumber hukumnya. Nah, ini dalam firman Allah surat An-Nisa ya kan yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. kalau dia jalan terus, nah ini berhenti nih ya. Jadi di titik ini yang ada bulat-bulat ini kelihatan nggak? Bulat-bulat ini Ya, kelihatan Pak. kelihatan ya. Nah, Ya, kelihatan Pak. kelihatan kan? Jadi ketika navigator ini berhenti di titik ini, di bulat ini, maka video ini akan berhenti dan dia akan menampilkan pertanyaan coba benar atau salah, gitu tuh. Nah, coba lagi yang kedua. Ini betul yang enggak setnya. Ya, cepat. Nah, oke. Belum diklik, sorry. Dan Al-Quran adalah memberi nasihat dan ibrah. Nah, jadi semua segala perkara kehidupan di dunia, ya kita kembali dasar hukumnya atau sumbernya adalah Al-Quran. Baik masalah hukum. Nah, di titik yang tadi kita udah buat interaktif, maka dia akan berhenti sendiri, gitu tuh. Isilah kotak jawaban. Nanti teman-teman silakan ditulis apa terserah, gitu tuh. Nah, pertanyaannya juga terserah. Ini mah kita buat sampel aja. Siapakah nabi terakhir? Nah, nanti jawabannya di kotak ini, gitu tuh. Siapakah nama Rasul? Siapakah nama ayah Rasulullah? Ini ya. Nah, nanti di sini ada kotaknya tuh. Ini bisa diturunin sih sebetulnya kalau udah kita create. Ya. Nah, teman-teman, kalau sumpama ini ngalangin ya, itu bisa ditaruh di mana? Digeser di sini boleh, digeser di sini boleh. Ini kalau bahasa komputernya di drag atau saya bahasa Inggrisnya jelek ya, di drag, bahasanya di drag, bisa ditarik ini. Oh, jadi kelihatan kan siapakah nabi terakhir, nanti jawabannya diketik di sini. Siapakah nama ayah Rasulullah, nanti tulis di sini. Kemudian dicek, kalau yang ditulis benar nanti jawabnya akan benar. Kalau yang tulis salah, ya jawabnya akan salah. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kita baru bikin 2 pertanyaan. Nah, satu lagi itu adalah multiple choice. Kita geser nih biar cepat. Di menit keberapa kita mau bikin pertanyaan yang ketiga? Taruhlah di menit ke-40 ya. Di menit ke-40 dari video ini. Misalkan nih video ini siapa ya? Sri Harmalini Najaki. Nah, ini bisa jadi pertanyaan nih. Misalkan siapakah nama yang di pojok
kiri atas. Nah, jawabannya Zainul Alim. Siapakah nama yang di tengah? Siapakah nama yang di pojok kanan atas? Nah, pertanyaan itu kan pertanyaan multiple choice ya. Nah, kita pilih di sini nih. Ini namanya fitur apa ya? Cari yang multiple choice. Nah, kita klik ya yang multiple choice. Klik multiple choice. Kemudian kita pilih yang buton. Kalau kita pilih buton jangan lupa klik yang pause. Soalnya kalau nggak diklik pause nih, walaupun dia udah nyampe di buletan itu, dia akan jalan terus. Tapi kalau kita klik pause, ketika nyampe di buletan yang tadi di video itu nanti dia akan berhenti. Oke ya. Jadi ini multiple choice, pertanyaan yang banyak ya. Labelnya misalkan apa ya? Manakah jawaban yang benar? Itu. Sorry. Labelnya itu pilihan ganda. Contoh ya. Nah, kemudian titelnya, judulnya untitled multiple choice. Nah, pertanyaannya di sini misalkan siapakah yang ada di pojok kanan atas? Nah, terus jawabannya di sini pojok kanan atas tadi apa ya? Haji Zainal. Misalkan gitu ya. Kalau seumpama Pak Haji Zainal ini benar, maka teman-teman klik correct ya. Correct itu kan artinya benar. Jadi kalau nanti pemirsa jawab Haji Zainal, maka dia akan terindikatornya benar. Maka kita klik jawaban yang benar itu correct. Kemudian yang kedua, misalkan tadi kan pertanyaannya siapakah yang di pojok kanan atas ya. Yang kedua misalkan pojok kanan atas tadi siapa ya? Siti Eroh. Maaf ya Bu Eroh ya, for sampel Siti Eroh ya, misalkan jawabnya Siti Eroh. Padahal kan tadi jawabnya benar adalah Haji Zainal gitu kan ya, Pak dosen. Nah, terus ini jawaban yang salah. Kalau jawabannya salah, kita nggak perlu klik yang correct ini, nggak perlu gitu tuh. Nah, terus kan berarti ini cuma 2 pilihan ya. Kita pengen 3 misalkan, ya tinggal ditambah aja add option kita klik. Nah, misalkan siapa lah? Kang Uday misalkan ya. Kang Uday misalkan gitu tuh. Kang Uday kan tadi di fotonya nggak ada ya, tapi kita masukin, maka kita jawabannya siap lah. Biar gak ngantuk. Pak Bambang, maaf. Ya. Itu jawabannya nggak usah diketik opsinya A, B, C, nggak usah ya? Enggak. Begini iya. aja. Ya, jadi yang benar, misalkan kan tadi jawaban yang benar itu Haji Zainal ya. Haji Zainal ya. gitu. Haji Zainal kita klik yang correct gitu tuh. Kalau correct. Berarti kalau jawabnya Haji Zainal, itu benar gitu tuh. Nantinya kayak gitu endingnya. Kalau misalkan jawabnya Siti Eroh, oh salah gitu. Apalagi jawab Kang Uday. Saya Jalmina. kabur. Cukup ya 3 aja nih, jadi jawabannya 3 aja. 4 juga boleh lah. Terserah. Kalau misalkan 4 ya tinggal klik add option. Contoh ya, jawabnya ada 4. Saya di sana. Nah, misalkan
Punenden ya, Nenden. Misal nih kan ya. Misal, nah, karena Punenden juga bukan jawaban yang benar, maka koreknya kita biarkan aja. Selesai itu baru kita ke bawah klik down. Nah, down. Jadi kita udah punya 3 pertanyaan dan jawaban. Satu, yang ini adalah pertanyaan benar atau salah. Kemudian yang ini isilah kotak di bawah ini, fill in the blank ya. Kalau ini multiple choice. Nah, kita coba ya, praktekkan ya. Kita coba apa yang terjadi. Ya, tunggu ya. Ini videonya jalan nggak? Di dalam kaidah usul itu ada al-adatul muhakkamah atau budaya lokal itu bisa menjadi hukum, Pak. Jalan tuh, gerak tuh. Kami ingin tanyakan itu batas-batas atau diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sebuah adat istiadat itu menjadi hukum itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Iya, iya. Cendak ya kutuan. Iya. Ini Nah, lihat nih, menarik perhatikan sekali ini di Pak area Taufik ini. Di area ini. Silakan barangkali dari teman-teman yang lain ini nih. Masya Allah ini Pak Taufik. Nanti ketika dia di titik ini, videonya akan berhenti. Waalaikumsalam. Nafis lagi ngomong. Ya tambahan sedikit ya Pak, mungkin dari Bentar lagi nih di menit ke pertanyaannya Pak Bapak Taufik 40 ya. tentang 40 al-ada muhakkamah. Pas banget di titik ini akan berhenti. Adat itu bisa dijadikan sebuah hukum pada konteksnya asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Iya betul. Tuh, berhenti kan? Pilihan ganda. Nah, seperti ini. Bisa kita geser-geser, taruh di pinggir atau di tengah gitu. Saya taruh di tengah aja lah. Seperti itu. Pilihan ganda. Oke ya, jadi kita udah punya 3 sesuai yang diminta Pak dosen nih. Nah, udah jadi nih 3 pertanyaan ini. Baru setelah itu kita akan membuat Kuliah. Kita akan membuat link. Caranya kita dari sini nih, dari sini scroll ke atas sampai mentok ya. Lihat di pojok kanan atas ada tulisan Create. Create itu bahasa Indonesianya buat ya. Nah, create. Kalau yang pintar bahasa Inggris siapa ya? Create lah pokoknya. Yang ini nih ya. Kelihatan di pojok kanan atas. Kita klik create. Di sini kita klik create. Oh sorry, di sini ada yang belum ditulis ya, belum diketik di sini nih. Ternyata memang harus komplit. Klik create nggak bisa. Oh kita tulis dulu di sini. Ini adalah judul dari video interaktif ini. Contohnya ini judulnya apa nih? Fikih sumber hukum Islam. Oke, saya kasih judul ya. Fikih sumber hukum Islam. Jadi video interaktif ini, ketika kita mau bikin link H5P-nya, pastikan title-nya. Title di sini nih udah kita input. Kok input sih? Bahasanya bukan input ya, diisi. Jadi udah dikasih judul. Title-nya atau judulnya udah kita masukin di sini sesuai dengan isi video yang kita masukkan ke H5P ini. Oke ya, udah saya masukin fikih sumber hukum Islam. Selanjutnya kita klik create. Tunggu ya, lagi loading. Nah, jadilah seperti ini.
Ya, sebelum kita ke lanjut yang lain, kita coba dulu ya video ini. Berfungsi nggak nih tombol-tombol yang tadi pertanyaan 3 tuh? Kita klik play, kita klik. Mulai. Kelihatan nggak bulat-bulat kecil ini? Ya, ada. Ada ya, Ya, kelihatan ya. kelihatan Pak. Ini kalau pakai HP Ini agak kok susah. ngomong berakhir 2 Jadi menit ceritanya apa, Pak? lagi video, lagi bla 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 bla. Panggilan ini akan berakhir dalam 2 menit. Ini itu dulu. Share ceritanya. Jadi pegangan bagi umat Islam yaitu ada 4. Nah, kalau yang sering kita lihat, kita kembali dalilnya, mana sumbernya ya. Sumber utama umat Islam yang disepakati itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Nah, penetapan adilatul muttafaq alaih tersebut ya menurut Abdul Wahab Khalaf ya. Jadi ada sumber kenapa ada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama dalam usul fikih Nanti akan ya. muncul Karena usul fikih itu pertanyaan berbicara tentang ini produk pas. hukum dan dikembalikan kepada sumber hukumnya. Nah, ini dalam firman Allah surat An-Nisa yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna. Nah, ada kan? Coba benar atau salah. Kita klik ya. Nah. Oh, tadi lupa belum dikasih pertanyaan no question. Di pertanyaannya apa tadi ya? Video ini belum diketik sih, buru-buru. Nanti dikasih pertanyaan ya. Di awal ketika kita buat. Kalau kita klik through, kemudian kita cek, oh benar. Gitu tuh. Ketika kita klik false, ini udah benar ya. Kita klik continue, nanti videonya akan jalan lagi. Wal yaumil akhir dzalika khairu Jadi ini wa akan ahsanu jalan lagi. ta'wil. Kita coba cepet. Manusia dan sebagai rahmat. Yang kelima, di antara tujuan Al-Quran adalah memberi nasihat dan ibrah. Jadi semua segala perkara kehidupan di dunia ya kita kembali dasar hukumnya atau sumbernya adalah Al-Quran, baik masalah hukum. Nah, muncul kan istilah kotak jawaban bahwa ini siapakah nabi terakhir. Misalkan tadi kita isi ya, Nabi Muhammad, kemudian kita klik cek, benar, cuma Rasulullahnya belum diisi. Kita coba jadi Nabi Muhammad. Oke, siapakah nama ayah Rasulullah? Abdullah saya tadi nulisnya ya. Nah, kita klik cek. Oh, benar. Itu ya. Benar. Bot. Kemudian klik lanjut. Fikih, hukum keluarga, ya termasuk nasihat-nasihat Ngopi. ya, kehidupan Nah, ketenangan. ini lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Saya cepetin ya. Nah, tunggu nih. Pertanyaan ketiga. Ya tambahan sedikit ya Pak, mungkin dari Pak Yudi jangan sepaneng gitu dong, pertanyaannya biasa Pak aja. Bapak Iya, Taufik biasanya tentang saya cara ada kalem. muhakamah. Ya. Adat itu bisa dijadikan sebuah hukum pada konteksnya asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Udah malam masih kerja. Malam istirahat. Nah, ini udah muncul nih ya. Jadi ketika di titik yang ketiga ini dia akan berhenti otomatis karena kita kan tadi klik pause mouse ya. Pause. Dan ganda kita klik seperti ini. Nah,
siapakah yang ada di pojok kanan atas? Misalkan kan tadi yang benar adalah pilihannya Haji Zainal ya. Nah, sementara kalau misalkan kita pilih Kang Uday contohnya, kita klik Kang Uday, kemudian kita cek, oh salah, gitu. Oh, salah. Salah. Kita pilih misalkan Bu Nenden, cek, oh salah. Kita pilih Bu Ero, cek, oh salah. Oh, ternyata yang betul adalah Haji Zainal. Bintang. Gitu kira-kira. Bu Nenden kumaha? Terang teh? Insya Allah. Insya Allah. Ini PR-nya bikin video dulu, Pak. Iya, bikin video. Makanya tadi kan bikin video dulu. Kita continue. Jadi Pak, Bukan sebuah hukum. Artinya hukum Kumaha? itu apa? iya. Hukum Ya maaf motong. Jadi hukum tapi lebih nyambung gitu ya. Videonya berarti yang dibikin yang buat tugas yang deadline-nya tanggal 23 ya. Iya. Dijadikan sebuah kebiasaan. Saya juga gitu. Kan Pada intinya ada tugas yang buat tanggal 23 tuh ya. Kita buka ya. maupun al-hadis itu Bentar ya. dalam Kita buka portal nih. Yang di uploadnya ke YouTube Ya, ini terima apa ya? kasih. Iya. Nafis. Kan pembelajaran PAI berbasis digital. ini kok ngomong-ngomong berakhir 2 menit ini apa Pak? Ngupload Ini video tugas sampai tanggal Panggilan ini Sampai akan tanggal berakhir 23 dalam itu. 2 menit. Iya, iya. Bisa dipanjangkan. pakai itu aja. Pakai video. Iya, ada telepon masuk ya. Saya juga Ya. pakai video itu jadi nyambung gitu. Oh iya. Dari tadi Ya. kali-kali Ya. ada yang nelpon ini loh, enggak Iya. kata-kata. Mana ya? Ya udah. Bahasa Luki nih ya kan. Ya, terima kasih Pak Kan Nafis. pembuatan video Ya, dalam pembelajaran yang kaidah diupload via fikih YouTube ya, dalam sampai tanggal kaidah 23, fikih itu sekarang kaidah-kaidah tanggal yang 19. membatasi Ya, tapi kaitannya saya mah dengan alhamdulillah udah saya hukum unggah tuh. atau produk-produk hukum manusia. Oh, Itu ada tuh. asasnya dasarnya ada Abang lima. banget. Ya, satu yang disebut Belum dengan bikin channel YouTube-nya, Pak. Bikin mah 5 menit. al-umuru bima Apa yang penting emailnya hidup. al-masyaqqatu tajribut Iya. taisir. Kemudian ada al-yakin la yuzalu bisyak. Kemudian ada Itu mah gampang. yang terakhir bikin yang bareng. kelima tadi yang disebutkan oleh Pak Semangat, Taufik. Bu Eros, semangat. Ada tuh Semangat. al-muhakkamah. Tapi mah tong loba ngeluh ya. Seperti orang Jangan ngeluh dah. Saya mah orang lamaran jujur ya, kalau ada yang mungkin ngeluh di di grup Indonesia, ya wajar, tapi orang kalau lamaran kebanyakan itu ngeluh ya sebelum menikah itu biasanya juga kita Itu. tidak diawali Eh, dengan Pak. lamaran membawa Tugasnya Pak dosen seperangkat perabotan pagi ya. ya. Jadi dibawa dulu dua Ya, kita lanjut ya. sebelum acara pernikahan. ya. Itu Saya disebut tutup dulu apa? yang ini Seserahan biar lah nggak terlalu berat. istilahnya. Dan ini sudah menjadi kultur, menjadi tradisi, menjadi tradisi Kemudian di berbagai wilayah atau berbagai tempat. memang Nah, ini kalau dikaji diteliti dari segi hukumnya, ya kalau dilihat dari kita aspek kesini ya. sosiologis mungkin ini tidak bermasalah ya Kita kesini nih ya sebenarnya. dalam hukum. Jadi kita udah punya 3 pertanyaan nih interaktif. Selanjutnya kita lihat atau kita scroll dulu ke atas, gitu. Kemudian lihat di pojok kanan atas. Pojok kanan atas itu di sini ada kode H5P ID sampai dengan yang ini. Ya. Ada kode ini. Saya ulangi ya, ada kode ini. Ini yang saya blok, sorry. Ini ya yang saya blok. Saya klik kanan, saya copy. Biar aman, saya taruh dulu di sini nih di notepad. Notepad buat backup doang sih. Gitu ya. Jadi A5P-nya saya taruh di notepad. Nah, setelah diklik kanan dan copy, kemudian kita ke bilah sebelah kiri yang ada tulisan post di bawah tulisan dashboard. Yang ini nih, kelihatan nggak? Ya. Nah, post, kemudian kita klik add new, ya add new. Kita klik ya add new ya, klik add new.
Oke, sampai tampil seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan add title ya, add title. Nah, titelnya kita kasih judul. Judulnya tadi kan video pembelajaran fikih. Contohnya gini ya, pembelajaran fikih. Kemudian tadi yang saya simpan di sini nih di notepad ya, disimpan di notepad, kita ambil lagi, kita copy lagi di blok ya, klik kanan, copy, kemudian kita pastekan di bawah judul ini, pembelajaran fikih ya, tipe /to cos blok ya, kita klik kanan, paste, klik kanan, paste. Udah seperti ini ya, udah seperti ini. Oke, kemudian langkah terakhir di publish. Publish adanya di pojok kanan atas yang ini nih, kelihatan nggak? Publish nih, Kelihatan, Pak? Ada. Kelihatan ya. Jadi setelah pertama judulnya kita kasih judul, kemudian kode H5P-nya kita tempel di sini dengan cara di klik kanan, copy, paste di sini. Nah, udah tampil seperti ini. Baru kita publish. Publish ya, kita klik publish. Nah, seperti ini, kemudian publish lagi. Jadi klik publishnya 2 kali. Namun sebelum diklik publish, oh enggak, publish dulu, berarti publish 2 kali ya. Publish yang pertama, kemudian sekarang publish yang kedua. Klik publish lagi yang kedua. Klik, tunggu, dia lagi loading. Nanti akan muncul publishing failed, you are probability offline. Oh, publishnya salah, maksudnya gagal. Coba kita ulangi lagi. Oh, ini udah berhasil. Sampai keluar post address. Nah, kemarin itu di apa ya? Di PDF yang saya share ke grup itu, lembar ini lupa nggak saya screenshot. Ya, lembar ini terakhir nih nggak saya screenshot aja kali ya. Sekarang nih saya screenshot nih. Saya screenshot. Bu Ero udah bisa screenshot ya. Bu Ero kemana nih? Apa? Bikin kopi, Bu. Ya, screenshot itu tangan kiri klik CTRL Shift, jempol kanan klik PRT screen, kemudian kita buka Paint ya, Paint, milarian Paint hese cenah, Paint tuh di sini nih, kemudian kita klik paste, ini namanya apa tuh, screenshot. Oke ya, ini udah dapat screenshot. Oke. Jadi setelah sampai di sini itu udah selesai sebetulnya. Cuman kita biar nggak penasaran, kita klik atau kita copy dulu nih. Kita copy dulu di sini. Ini udah ada ininya. Caranya di sisi sebelah kanan ada klik copy. Kita klik ya copy, copy it gitu. Kemudian kita simpan lagi di notepad. Di notepad kita simpan lagi. Nah, ini link ini yang akan dikirim ke Google Form-nya Pak dosen. Gitu tuh. Jadi link yang pertama link flopping box. Nah, ini link yang kedua video interaktif. Nah, setelah di copy, kita mau lihat misalkan view ya.
view post. Tadi yang kita buat itu seperti apa sih? Nah, jadilah seperti ini pembelajaran fikih. Klik ke bawah, tunggu lagi loading. Nah, videonya muncul di sini. Ketika kita klik play ya, ini udah jadi nih. Maka di menit yang tadi kita tentukan itu, dia akan memunculkan pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minun. Coba benar apa salah? Kita klik ya. Tuh. Cuma tadi lupa pertanyaannya nggak saya ketik ya. Nanti teman-teman jangan lupa tuh pertanyaannya. Diklik dulu. Video ini menggambarkan pelajaran fikih. Ya, benar. Kita cek ya. Misalkan kita jawab salah dulu deh. Oh salah. Itu oh benar. Cek. Nah, oke. Lanjut. Continue ya. Terus di sini coba ganti lagi. Kemudian yang keempat, menyembuhkan hati manusia dan sebagai rahmat. Yang kelima, di antara tujuan Al-Quran adalah memberi nasihat dan ibrah. Nah, jadi semua segala perkara kehidupan di dunia ya kita kembali dasar hukumnya atau sumbernya adalah Al-Quran, baik masalah hukum. Tuh muncul ya istilah kotak jawaban silakan nabi terakhir. Kita cek ya udah ada jawabannya. Oke lanjut ya. Dan yang ketiga juga sama seperti itu. Al-ada muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebuah hukum pada konteksnya asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Ya betul. Nah, pilihan ganda. Siapakah yang ada di pojok kanan atas? Nah, misalkan jawabannya nanti kan Pak Jenal, kita pilih Kang Uday. Oh salah. Kita pilih Bu Nenden, cek salah juga. Kita pilih Haji Jenal. Benar. Bukan sebuah hukum. Artinya hukum itu apa? Hukum. Selesai. Jadi intinya tadi link ini yang kita copy ya. Ini link ini kita copy. Yang di atas ini. Sama kan sama yang tadi di awal tuh. Sama ya tadi itu. Satu ini ya, satu ini apa yang bawah juga sama aja sih. Ini yang dikirim ke Google Form-nya UAS pembelajaran PAI berbasis digital begitu. Yang satu lagi flopping book, jadi flopping book dulu baru yang kedua ini. Kira-kira begitu. Mudah kan? Simple kan? Ya, insya Allah di ini. Bisa lah. Saya stop screen. Insya Allah, Pak. Saya stop screen dulu ya. Udah, sekarang jam 9:30 ini. Udah paham?